tertentu. Nah, yenotopi itu adalah nol metanotopi ditambah ditambah beta topi eh, X nol. ya, yang mionotopi lihat sama nggak itu? Iya, Mionotopi juga sama kan? iya, Betanotopi ditambah beta satu topi kali X nol. Artinya yenotopi sama mionotopi itu sama nggak? Hasilnya nanti akan sama nggak? sama ibu. Sama. Jadi kan kalau misalnya kita punya suatu nilai X tertentu tuh kita simbolkan di situ X0, gitu ya. Suatu nilai lah, X0 itu suatu nilai tertentu, maka nilai Y-nya itu ya beta 0 topi udah dapet, beta 1 topi udah dapet, maka kita akan dapet sekarang itu simbol Y0 topi sama mu 0 topi. Itu maksudnya apa sih kalau Y0 topi itu di situ dibaca menunjukkan predicted value, ya nilai prediksi untuk Y0. Jadi kalau nilai X0-nya sekian, maka Y0 topinya sekian. Yang 239 itu kalau X-nya segitu, itu kira-kira berapa gitu. Itu kan min respon, mu 0 ya. Paham nggak di sini bedanya? Jadi gini, kalau kita kaitkan dengan contoh yang sebelumnya, hubungan antara banyaknya komponen yang diperbaiki ya, komponen elektronik gitu kan, yang diperbaiki dengan lamanya waktu pengerjaan, gitu ya. Nah, kalau banyaknya komponen yang diperbaikinya itu 3, maka berapa? Misalnya ini suatu komponen nih, kita ada satu komponen tertentu lah gitu ya. Kita ini nih komponen tertentu, katakanlah kita kasih nih, kita ambil nih satu komponen tertentu, si apa history di tukang reparasi itu katanya misalnya kita dikasih eh, katakanlah barang elektronik gitu ya, ternyata banyaknya komponen yang harus diperbaikinya itu ada 3 gitu kan. Nah, berarti lamanya waktu pengerjaan untuk barang tersebut itu akan berapa? Nah, berarti kan X0-nya sama dengan 3 ya, Y0-nya itu akan berapa gitu kan. Nah, bedakan pengertian untuk yang 2.39 min respon. Nah, kalau yang 2.39-nya rata-rata berapa lama sih kalau misalnya suatu barang elektronik yang diperbaikinya itu hanya ada 3 komponen yang harus diperbaiki. Umumnya memerlukan waktu rata-rata berapa lama? Nah, itu ya bisa dipahami nggak ini perbedaannya? Jadi sama-sama nilai X0-nya tuh 3 gitu ya, banyaknya komponen elektriknya tuh 3. Nah, kalau yang predik itu lebih ke spesifik tuh kan ya, ke suatu objek spesifik. Tapi kalau min respon itu untuk keseluruhan, untuk rata-rata dari Y secara keseluruhan. Itu berapa sih kira-kira kalau tukang reparasi ini diberikan suatu barang elektronik dan banyaknya komponen yang harus diperbaiki itu 3, misalnya ini kalau ini tadi tertentu kan spesifik. Kalau dia diberikan suatu barang elektronik dan ada 3 ternyata yang harus mereparasi barang tersebut. Nah, berarti kan spesifik. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, untuk banyaknya komponen diperbaiki itu sebanyak 3 komponen, kira-kira rata-rata lama waktu nah itu ya, itu kita buat confident, kita buat limit batas bawah. Nah,
Berbeda nggak? Kalau kita tujuan cuma memprediksi aja, menduga poin estimate aja, itu nilainya sama. Menduga nilai aktivasi untuk rata untuk min itu sama. Tapi itu kita itu kira-kira sama atau antara tadi yang spesifik sama rata Ibu maaf, sebenarnya suara Ibu agak untuk putus-putus. Fariha mungkin itu. Oh, sebentar, saya pakai data aja deh. Ini di kampus saya pakai WiFi. Hmm, Oke, Fariha bisa Ya, Ibu. eh, sudah terdengar suara saya? Terdengar Ibu, tapi sebelumnya Ya, agak putus-putus, Bu. Meita, eh, eh, ada nggak Meita? Iya, ada, Bu. Ya, terdengar nggak tadi suara saya? Jelas nggak? Tadi putus-putus, Bu, suara Ibu. Oke, ini yang lagi share screen siapa sih? Ibu nih. Jadi kayaknya saya salah dengar deh. Jadi Nesha. iya. Oke, Nesha yang lagi share screen. Oke, Nesha, terima kasih. Nesha bisa jelasin nggak? Kira-kira apa bedanya tuh? Tadi kalau ngelihat eh, nilai dugaannya gitu ya, untuk yang predik sama yang mean respon itu kan sama. Nah, untuk limitnya, batas bawah, batas atasnya, itu apakah sama atau enggak? Sama enggak, Nesha? Halo? Iya, Ibu. Sama? Sama enggak kira-kira? Eh, Coba. Kalau batas-batas untuk yang prediktif, nilai prediksi, itu yang mana formulanya? yang ini. Nah, Oh, 238 kan? Terus kalau ya. yang batas-batas yang batas bawah, batas atas untuk yang mean, yang rata-rata dari variabel respon yang mana? Yang ini ya, 2.4. 24. Kalau lihat formula begitu sih Ya. sama ya, kira standar error sana. Tapi itu sama nggak itu lihat standar errornya? Nggak sama ya. Tidak sama. Iya. Di mana bedanya? Di standar errornya. Ya, ada mana? Coba tunjukin. Ada. Coba 237 dengan 240 itu kelihatan di mana ada perbedaan itu kan kelihatan tuh. 237 ada apa tuh? Delta topping dikali akar 1 ditambah 1 per n ditambah Ya, senol. udah oke. Lihat-lihat itu. Yang di dalam tanda akar itu sama nggak 237 sama 240? Nggak sama ya. Oh, sama. Yang membedakan apa gimana? Yang ini yang 2.37 tuh 1 + 1 per n. Kalau yang dua titik empat Nah, puluh 1 per n aja. nah iya. Jadi di 237 itu ada penambahan plus satu tuh ya. Dan di 240 tidak ada plus satunya gitu. Nah, kira-kira nanti em, mana yang lebih besar?
Standar error yang Y0 topi atau standar error yang mu0 topi? Yang standar error ya nol topi. Ya, standar error yang Y0 topi itu akan lebih besar daripada standar error yang mu0 topi. Nah, eh, di sini gini, tadi kan udah saya jelasin ya, kalau yang predik itu kan kita tuh mengacu ke suatu objek tertentu, spesifik, satu objek tertentu. Tapi kalau min rata-rata itu mengacu ke keseluruhan ya, ke rata-rata keseluruhan. Nah, bandingkan kalau standar error itu kan merupakan ukuran keakurasian kan, ukuran ketidakpastian, ukuran uncertainty gitu, ukuran ketidakpastian, ukuran keragaman dari suatu statistik. Kalau semakin besar standar error, itu menunjukkan apa? Yang kita inginkan itu standar error kita itu, nah, misalnya gini ya, saya punya ini nih dua gini ya, standar error yang apa? Yang 237 tadi dibilang lebih besar katanya ya dibanding yang 240. Artinya pendugaan yang lebih baik gitu ya, itu yang mana? Yang Yang lebih presis lah, lebih precise. Yang mana? yang 2.40 bukan ini. Ya, Errornya lebih kecil. betul gitu. Iya, karena kan tadi saya bilang standar error itu ukuran ketidakpastian, measure of uncertainty, ukuran ketidakpastian dari suatu statistik, dari suatu dugaan parameter. Jadi kalau ukuran ketidakpastiannya itu makin besar, gitu kan, berarti kan makin nggak akurat kan, gitu ya. Ya, tadi kan kita bilang standar error yang paling besar, yang lebih besar dari keduanya itu yang tadi. Jadi bisa kalian bayangkan gini, eh, kamu mau menduga satu nilai tertentu, satu objek tertentu dibanding saya harus menduga hanya rata-rata keseluruhan. Tentu kan tingkat ketidakpastiannya yang spesifik tertentu itu kan lebih besar kan dibanding kalau saya menduganya secara umum gitu kan. Itu logikanya ya. Makanya di sini standar error untuk yang mean respon itu lebih kecil dibanding standar error yang eh, apa tadi predicted value gitu ya. Nah, nanti selang kepercayaannya itu gimana? Akan lebih lebar yang mana? Apakah yang predicted value ataukah yang confident? Kira-kira gimana? Kalau kita melakukan pendugaan parameter ya dengan confidence interval, ini biasa yang kalian kenal waktu di status mungkin ya, selang kepercayaan, confidence interval. Kita menginginkan confidence interval yang sempit atau confidence interval yang lebar. Yang bagus itu yang seperti apa sih? Confidence interval yang lebih lebar ataukah yang lebih sempit? Ada yang mau kasih pendapat? Inayah ada? Halo, Inayah? Hadir Ibu. Kamu bisa on cam nggak? Karena saya kan belum pernah ketemu ya sama kalian semua nih. Jadi saya nggak tahu nih nama yang Inayah yang mana. Nggak kelihatan tapi ya. Bisa. Kalau Sebentar ya Ibu. karena lagi share screen ya. Atau kan bisa lihat di situ ya. Coba Inayah. Kalau kita memiliki batas-batas gitu ya, confidence interval lah ya. Nah, ini di sini bilangnya confidence limit ya. Untuk suatu parameter misalnya dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, itu kan sering dengar ya dulu ya. Selang kepercayaan 95% untuk beta satu ada di antara ini dan ini misalnya seperti itu. Selang kepercayaan untuk Y0 misalnya ya
Ada di antara ini dan ini. Yang saya mau tanyakan sekarang adalah selang kepercayaan yang kita inginkan, gitu ya, mana yang lebih baik gitu ya. Selang kepercayaan lebih lebar ataukah selang kepercayaan lebih sempit? Yang satu misalnya dugaan untuk katakan untuk beta satu, yang satu di antara 1 sampai 5. Yang satunya lagi selang kepercayaannya itu mendapatkan dari -3 sampai 10 gitu. Berarti mana yang lebih lebar? Yang selang kepercayaan yang pertama atau yang kedua? Maaf Ibu, tadi yang pertama berapa Ibu? 1 sampai 5. Iya, Yang kedua dari -3 misalnya sampai 10 gitu. Berarti yang lebih lebar yang mana? -3 sampai 10 kan Bu? Ya. Nah, itu kan berarti dugaan kita untuk beta satu ya. Yang pertama tadi 1 sampai 5. Kira-kira ada di antara 1 sampai 5. Yang bawah tadi dari -3 sampai 10. Menurutmu yang lebih bagus hasil dugaan para apa selangnya itu yang pertama atau yang kedua? Yang nggak terlalu banyak itunya Ibu, 1 sampai 5. Iya, bagus ya. Jadi yang selangnya lebih sempit ya, yang kita inginkan kalau kita membuat selang kepercayaan gitu ya, apa confidence interval, kita menduga suatu parameter dalam bentuk selang. Nah, kalau selangnya lebih sempit, kan artinya nilai-nilai parameter itu lebih mungkin berada di antara itu kan. Ya, kemungkinannya lebih besar di situ dari 1 sampai 5 dibandingkan dengan yang tadi -3 sampai 10. Nilai B1 yang sebenarnya itu di mana itu lebih banyak lagi, lebih beragam lagi kan. Ya. Nah, itu sempit atau lebarnya suatu confidence interval itu ditentukan oleh si standar error tadi. Ya. Standar error yang tadi menentukan ukuran uncertainty ya, ukuran ketidakpastian dari suatu statistik ya, dari suatu penduga parameter. Makin besar standar error gitu ya. Berarti kan selangnya makin lebar kan? Enggak, gitu ya. Oke, mungkin saya share screen dulu. Ini bisa ditemukan ya. Terima kasih. Bentar ya. Sebentar, saya belum selesai. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Oke. Model simple linear regression. Modelnya dulu ya, saya bolak-balik model dulu ya. Apa ya? Hmm, kehapus. Alah. Hmm, ini kan misalnya. Bentar ya. Berapa? Sebentar, sebentar. Bentar, bentar. Lagi ngajar. Bentar, bentar, bentar. Bentar.
Baik, baik sebentar ya tadi. Cepat. Hmm. Hmm. Di regresi ini yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah kita mengestimate ya, mengestimate ini. Jadi estimation. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencari poinnya ya, point estimate. Point estimate dari beta 0 itu gimana, gitu kan? Terus beta 1 topi ini gimana? Ini kita lakukan dengan menggunakan apa metodenya? Ingat nggak? Least square ya, Bu. Ya, ordinary least square gitu ya. Ini pakai metode kuadrat terkecil dengan meminimumkan, nah ada list ya, least square di situ kan, meminimumkan jumlah kuadrat galat gitu ya. Terus hal lain juga yang perlu kita perhatikan dari regresi ini adalah gitu ya, bagaimana tadi ya interpretasinya gitu ya. Kalau kita sudah dapat beta 0 sama beta topi, maka kita bisa dapatkan model dugaan untuk Y topi kan. Beta 0 topinya kita masukin gitu ya dari rangka ini. Beta 1 topinya gini. Nah, kalau kita sudah dapat, ini namanya kan model regresi dugaan kita ya, seperti ini. Artinya, kalau kita sudah punya model ini, kalau kita punya suatu nilai X tertentu gitu ya. Jadi ini nilai X ini, misalnya kita punya nilai X-nya itu sama dengan X0 gitu. Ya. Berarti kita akan bisa dapatin Y-nya itu berapa, gitu kan? Nah, jadi kita masukin kan, kalau X-nya itu suatu nilai tertentu, misalnya tadi saya bilang X0, berarti kan ini, itu kan, ini sama dengan akan menghasilkan nilai Y0 topi, gitu ya. Ini kita masukkan, dihitung gitu ya, ini akan dapat ini. Suatu nilai tertentu juga gitu kan. Jadi kalau misalnya ada 3 komponen listrik gitu ya, beta 0-nya topi kita udah dapat kan, beta 1 tidak dapat, maka Y-nya itu satu nilai tertentu. Nah, di sini notasinya pakai Y0, X0 gitu ya. Itu suatu nilai gitu ya. Nah, itu ya hal pertama yang kita lakukan di analisis regresi. Bagaimana kita mencari penduga itu ya, point estimate, penduga titik. Kemudian harus bisa ini maknanya apa? Interpretasinya apa? Beta 1 topi itu gitu kan. Dilihat juga ini tandanya. Kalau kita dapat tandanya negatif, kalau kita dapat tandanya positif gitu. Itu maknanya gimana? Nah, kemudian eh, untuk mendapatkan beta 0 beta topi ini ya, ini perlu syarat apa? Apakah perlu syarat sebaran ke sini ke error? Karena nanti beda. Yang kedua, yang mau kita lakukan di regresi itu adalah aduh. Yang kedua yang mau kita lakukan itu adalah inferensia. Ya, kita akan lakukan penarikan kesimpulan. Inferensia di sini ini dilakukan dengan mencari confidence interval. Ya, jadi kita mencari penduga dari parameter, tapi dalam bentuk selang ya, limit dalam bentuk batas bawah, batas atas. Beda dengan ini kan. Kalau ini kan tadi satu nilai tertentu, itu dugaan untuk beta 0, beta 1, satu nilai tertentu disebutnya kan point estimate. Kalau ini sekarang kita ibaratnya kita mencari batas-batas gitu ya, limit. Batas bawah
lower limit sama upper limitnya gitu ya, batas bawah dan batas atas. Yang kedua adalah kita akan mencari inferensia ini bisa dilakukan dengan melakukan uji hipotesis atau hipotesis testing. Ini ya. Oke, sekarang saat kita melakukan pendugaan parameter ini dengan menggunakan OLS, nah kan kemarin saya sudah minta ya, gitu kan, gimana untuk dapetin beta 0, beta 1 topi, prinsipnya dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat, gitu ya. Kita cari jumlah kuadrat galatnya, terus kita turunin terhadap, kalau mau mencari beta 0 topi, nanti turunin terhadap beta 0. Mau mencari beta 1 topi, turunkan terhadap beta 1. Dibuat sama dengan 0 gitu kan. Nah, di situ kita tidak berbicara alasan sebaran kan. Tidak berbicara, kita tidak membutuhkan asumsi distribusi terhadap ini, error. Kan ini, regresi linear sederhana ini, simple linear regression ini kan mensyaratkan distribusi hanya ke error kan. Error itu kita asumsikan berdistribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan ragamnya itu homogen. Ini asumsinya ya untuk model regresi kita. Jadi kalau kita melakukan analisis regresi linear sederhana, simple linear regression, kita mengasumsikan galat itu adalah menyebar normal dengan rata-ratanya 0, ragamnya homogen dan ragam galat, dan antar galat itu saling bebas ya, sehingga sering disebutnya di sini independent identic distribution, IID, independent identic distribution. Independennya berarti antara galat observasi yang pertama dengan galat observasi kedua, observasi yang ketiga, dan seterusnya sampai yang ke N itu saling bebas, independen. Identik artinya di situ sebarannya tuh normal semua ya, galatnya diasumsikan sebaran normal dan ragamnya ini nih, ragamnya homogen, sama gitu ya, kehomogenan ragam. Nah, tapi pada saat kita melakukan point estimate, jadi kita belum mengasumsikan, tidak membutuhkan asumsi sebaran di sini. Kalau kita menggunakan metode OLS dalam pendugaan parameter beta 0 dan beta 1, itu nggak perlu, tidak memerlukan asumsi sebaran. Nanti beda di sini. Di inferensia yang untuk confidence limit sama hipotesis testing, kita perlu asumsi sebaran dari si error itu ya, masuk di sini. Ini asumsi sebaran ini dipakainya nanti di sini saat kita mau melakukan confidence ini ya, pendugaan limit-limit dari parameter dan hipotesis testing. Ya, saat ini itu juga bisa dilakukan. Tapi nanti bedanya, kalau kita melakukan pendugaan parameternya dengan MLE, ini lain cerita ya. Ini, tapi kan kita nggak bahas ini dulu ya. Yang baru kita bahas ini. Nanti kalau kita melakukan pendugaan parameter beta 0, beta 1 dengan menggunakan maximum likelihood estimation, ini kita butuh sebaran. Ya, sebaran itu dibutuhkan di sini saat kita melakukan pendugaan parameter dengan menggunakan maximum likelihood estimation. Kalau pendugaan parameter itu menggunakan OLS, nggak butuh asumsinya ini aja. N itu hubungannya ini linear gitu ya. Makanya kita cek dengan plot itu, data yang kita punya itu jauh menunjukkan pola hubungan linear antara X sama Y-nya. Nah, gimana kalau misalnya X dengan Y-nya itu nggak linear? Gitu. Nah, seperti kita bisa coba melakukan ya. Dicoba
transformasi sedemikian sehingga kita bisa dapetin nggak bentuk linear itu. Gitu. Kalau bisa didapatkan ya alhamdulillah gitu kan. Berarti kita bisa bekerja analisis regresi linear dengan variabel yang baru tadi yang sudah ditransformasi gitu ya. Oke. Sekarang saya mau tanya gini. Ini data kita tuh kayak gini. Hubungan antara X dengan Y itu kayak gini. Nah, kalau kita fit dengan model regresi ini, mungkin kita bisa dapat modelnya tuh kayak gini. Berarti kan semua titik tuh nggak dilewatin ya. Ada. Nah, saya mau tanya, gimana kalau misalnya data kita itu kayak gini, gitu. Di sini semua. Ini belum ada garisnya ya. Kalau ini kan tadi datanya gini ya. Jadi data kita tuh begini, gitu. Maknanya apa ya? Kalau horizontal begini. Ini titik-titik ini tuh garis lurus, garis horizontal ya. Maknanya apa itu? Dalam hal ini X itu useful nggak dalam menjelaskan keragaman Y? Tidak, Ibu. Tidak ya. Gimana tuh? Karena siapa tadi yang jawab? Perhatikan, untuk nilai X berapapun, Y-nya tuh sama kan di sini. Ya. Artinya dalam hal ini, variabel X itu useless gitu, nggak bermanfaat dalam menjelaskan adanya keragaman di Y gitu. Kan kita punya data itu ya. Ini observation kita 1, 2, 3. Di sini X, ini Y. X sama dengan 3, ininya 7. X sama dengan 2, 7. X sama dengan 1, 7. X sama dengan 5, 7. 7 semua misal. Ini yang ekstrimnya banget gitu kan. Ya kan? Artinya keberadaan X ini gitu ya tidak bermanfaat gitu dalam menjelaskan Y gitu, dalam menjelaskan variabel respon Y. Kan selama ini tuh gini, kita tuh tertarik kenapa ya nilai Y itu gitu ya, kok beragam gitu. Kira-kira apa sih yang bisa menjelaskan Y itu berbeda-beda? Oh, karena adanya ini kan. Kemarin misalnya luas tanah. Nah, sekarang pemilihan X itu ya ini sih ekstrimnya 7 semua sama ya. Berarti kan dalam hal ini X itu tidak signifikan gitu menjelaskan keragaman Y. X itu useless lah, nggak bermanfaat gitu. Nah, ini sebenarnya nggak harus kayak gini ya. Nah, maksudnya tuh saya tuh mau menjelaskan bahwa berarti variabel X yang kita pilih itu dalam hal ini gitu ya tidak bisa menjelaskan gitu ya tidak bermanfaat gitu dalam menjelaskan keragamannya, tidak bermanfaat dalam menjelaskan nilai-nilai Y ini gitu. Nah, sehingga nanti tuh berikutnya di regresi kita tuh mau mengetahui apakah variabel X kita ya itu signifikan enggak dalam menjelaskan Y gitu. Variabel prediktor si X ini ya yang kita punya bermanfaat enggak dalam menjelaskan keragaman di sini di respon. Tadi kita lihat lamanya waktu memperbaiki dari si tukang reparasi itu kan beda-beda. Nah, beda-beda itu apa? Oh, tergantung dari banyaknya komponen gitu yang harus diperbaikinya. Misalkan barang elektriknya itu ini ada mesin cuci si A punyanya si A, mesin cuci punyanya si B, mesin cuci punyanya si C. Tapi mesin cuci punya si A itu ada 5 misalnya yang harus diperbaikinya ada 5 titik misalnya seperti itu ya. Terus ini ada berapa titik kan gitu. Nah, kita tuh curiga dia itu memiliki lamanya waktu pengerjaan yang berbeda-beda tergantung dari banyaknya komponen. Oh, ternyata benar gitu loh ya. Bisa menjelaskan itu pemilihan banyaknya komponen itu ternyata menjelaskan adanya ini lamanya waktu yang berbeda-beda tadi. Nah, itu dilihatnya dari apa? Dari nilai ini nih. Ini kan kalau kayak gini, ini slope kita. Ini kan beta satunya. Ini kan menunjukkan slope ya. Slope kita kan tidak sama dengan 0 kan. Ini kan menunjukkan beta satu kita lebih besar dari 0 gitu kan. Kalau begini, ini kan menunjukkan slope kita
negatif kan? Nah, tapi kalau yang ini menunjukkan apa? Nilai slope kita sama dengan 0, ya enggak? Kalau ini sama dengan 0, berarti Y itu sama dengan beta 0. Ya, beta 0 tuh ya waktu pengerjaan yang tadi rata-rata menyiapkan waktu pengerjaan kan kemarin ya, preparation time. Itu ya. Artinya sekarang kita mau ngelihat X itu memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap Y, bisa dilihat dari beta satunya itu. Apakah beta 1 itu tidak sama dengan 0? Kalau beta 1 itu tidak sama dengan 0, berarti X ini bermanfaat atau useful dalam menjelaskan Y. Nah, maka di sini untuk inferensia ya, nanti kita akan cek H0 beta 1 sama dengan 0 atau tidak. H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Ini untuk melihat apakah variabel penjelas atau variabel X itu useful dalam menjelaskan ragaman Y, gitu ya. Ini juga sama, limit. Nah, nanti kan ini udah belajar ya, kalau misalnya kesimpulannya itu tolak H0, itu berarti model yang kita punya itu ya, atau misalnya ini berpengaruh signifikan, misalnya kalimatnya seperti itu ya. X itu misalnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y, atau ya X itu bersifat atau dapat menjelaskan bersifat signifikan dalam menjelaskan Y, itu kan kita bisa bilang. Kalau ini ya, kalau beta satunya tidak sama dengan 0. Kalau tolak H0 gitu kan. Nah, ini yang confidence limit juga sebenarnya bisa melakukan penarikan kesimpulan inferensinya dari confidence limit itu. Kita lihat batas-batas dari nilai beta 1. Ya, kita kan dapat batas bawah sama batas atas gitu ya. Untuk beta satunya nilainya dari berapa sampai berapa. Nah, perhatikan. Dari batas ini, kalau dari batas ini terkandung 0 di dalamnya, gitu ya. Misalkan ini dari min 3 sampai 2,5 ya. Berarti kan ini terkandung 0 ya di dalamnya ya. Artinya beta 1 nilai beta 1 itu kan di sini berada di antara min 3 sampai 2,5. Memungkinkan beta 1 itu nilainya sama dengan 0. Berarti di sini kalau kita dapat selang kepercayaan atau limit yang kayak gini, kita bisa bilang ini kita tidak dapat menolak H0 ya, karena ada memungkinkan beta 1-nya sama dengan 0 di sini. Gitu ya. Jadi kita bisa melakukan inferensia dengan melihat ini dari limit-limit, confidence limit, bisa juga kita menggunakan uji hipotesis. Nah, tadi yang limit tadi ya, ada limit prediction limit ya. Jadi tadi inferensi untuk batas bawah itu ada prediction limit, ada confidence limit. Nah, ini tadi kita mencari batas bawah, batas atas untuk suatu parameter. Ini secara spesifik ya. Tadi kan gitu kan. Spesifik. Kalau ini tadi untuk secara keseluruhan ya. Lebih ke min kan. Min respon ya. Jadi rata-ratanya gitu. Nah, untuk uji hipotesis tadi ya, beta 1 itu bisa kita ininya kemungkinannya seperti ini gitu ya. Ini kita tetapkan suatu koefisiennya itu beta 1 itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, tapi bisa juga ini nggak harus selalu 0 ya. Kita boleh aja melakukan hipotesis gitu beta 1 sama dengan suatu konstanta tertentu. Misalnya mau
biasanya ini menurut teori-teori yang sebelumnya gitu ya, biasanya tuh deltanya gitu, itu tuh sama dengan 2 misalnya, atau sama dengan menurut si peneliti ini dugaannya tidak sama dengan 2 gitu. Kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya atau berdasarkan informasi peneliti sebelumnya, pengaruh X terhadap Y itu gitu ya, deltanya itu sama dengan 3 misalnya. Tapi misalnya si peneliti itu mengasumsikan itu enggak sama dengan 3. Nah, berarti bisa juga begini. Itu ya. Nah, ini kalau di buku itu dituliskannya dengan apa? Beta 1, 0 gitu ya. Jadi bisa juga H0, beta 1 sama dengan beta 1, 0, H1, beta 1 tidak sama dengan beta 1, 0. Suatu konstanta tertentu. Jadi ini uji hipotesisnya memungkinkan yang seperti ini. Yang kedua, memungkinkan yang seperti ini ya. Beta satunya itu nggak harus dispesifikan sama dengan 0. Tapi ini satu nilai tertentu gitu ya. Nah, kalau kalian lakukan uji hipotesis, berarti di sini kalian perlu statistik uji. Ya. Statistik tesnya itu seperti apa? Kalau mau menguji hipotesis beta 1. Ya, yang berikutnya tentu bisa juga hipotesis yang satunya ya, H0, beta 0. Tapi ini sebenarnya biasanya tidak terlalu menjadi perhatian ya. Peneliti lebih tertarik ke beta satunya gitu ya, karena itu beta 0 itu lebih seperti intercept aja kan, kayak rataan umum gitu. Kita biasanya kita fokus kepada beta 1 karena beta 1 itu kan ngaruhnya tadi kita mau ngelihat si X itu signifikan atau enggak dalam menjelaskan Y gitu kan, makanya lebih konsen ke beta satunya biasanya. Tapi bukan berarti ini nggak bisa dilakukan ya, ini juga ada kan. Jadi ini 1, 2, 3 lah. Menguji beta 0 itu memungkinkan juga. Nah, dalam uji hipotesis kita perlu statistik uji ya. Statistik ujinya apa? Berarti di sini untuk melakukan itu kita perlu sebaran di sini. Nah, ini sebenarnya bisa dibuktikan lah ya. Beta 1 ini kan yang mau kita uji kan parameter beta 1 itu sama dengan 0 atau enggak. Nah, kita perlu ininya nih, beta 1 topinya tentu. Ya. Beta 1 topi ini nanti kita akan masukkan di statistik ujinya. Nah, beta 1 topi ini dia itu akan menyebar normal gitu ya. Karena kan tadi asumsinya error normal gitu ya. Beta 1 juga nanti menyebar normal, normalnya apa gitu. Ini bisa dibuktikan gitu ya. Normalnya ini beta 1 gitu kan. Terus di sininya ada standar errornya lah ya. Di situ kan ada standar error. Ntar ini mungkin nggak usah saya ini kan mungkin langsung ke statistik ujinya aja. Nah, ini statistik ujinya kita pakai statistik uji T. Ya. Ini biasanya di model linear ya dibuktikan. Jadi untuk pengujian hipotesis beta 1 ini kita bisa pakai statistiknya sebaran T, di mana formulanya adalah kita gunakan tuh yang point estimate untuk beta 1 topinya. Nah, kan kita udah dapat. Nah, terus biasanya untuk statistik uji itu sebetulnya formula umum dari suatu statistik uji ya, mau pakai T atau mau pakai Z. Ini adalah yang di sini itu adalah point estimate-nya. Entah itu kita menguji rata-rata atau menguji B gitu ya. Nah, jadi di sini point estimate-nya. Terus ini dikurangi dengan yang ini itu adalah parameternya. Gitu ya. Dan ini yang di bawahnya itu adalah standar error dari si statistik uji. Nah, begitu juga yang Z. Kan kita pernah tuh, misalnya kita mau menguji mu gitu ya, mu 0. Yang di sini point estimate-nya itu pakai X bar. Gitu kan? Dikurangi dengan mu yang dispesifikasikan di H0. Mu-nya ini sama dengan berapa? Kalau mu sama dengan 0, ya berarti tinggal X bar aja. Nah, ini standar error dari X bar. Standar error dari X bar itu apa? Biasanya ini nanti S per AKN gitu kan. Nah, ini sama ya konsepnya sebenarnya untuk mencari statistik uji itu kita tinggal lihat ini. Point estimate-nya apa? Beta 1, beta 1 topi. Dikurangin, parameternya kan beta 1. Simbolnya nggak ada topinya ya. Dia standar error dari beta 1 topi. Yang tadi tuh dibahas tadi ya, standar errornya gimana. Nah ini dilihat berapa nilainya. Lihat dari yang dihipotesiskan di sini. Di H0 berapa nilai yang dihipotesiskan ya? Oh 0.
Nah, kalau ini sama dengan 0, ya ini tentu berarti T-nya itu akan beta 1 topi dibagi standar error dari beta 1 topinya. Gitu. Ya. Ini juga sama gitu. Kalau misalnya ini beta 1 0 itu sama dengan 3 ya berarti tinggal masukin aja. Yang ini gitu ya, T sama dengan beta 1 topi dikurangi beta 1 0. Ini ya, nilai ininya berapa. Kalau misalnya nilainya 3 ya masukin 3 gitu. Nah ini bawahnya standar error yang dugaan point estimate. Itu ya. Nah, coba kita lihat di bukunya. Nih, untuk dapetin standar error standar itu diperoleh dari akar dari ragam, ya. Nah, bentar. Ini ya, kita lihat di sini. Uji hipotesis. Jadi dia bilang kan, a more formal way of measuring usefulness, kebermanfaatan X sebagai prediktor gitu terhadap Y dengan melakukan uji hipotesis tadi ya terhadap beta 1. Nah, perhatikan di sini. Kalau beta 1 itu sama dengan 0 gitu ya. Kan H0 tadi beta 1 sama dengan 0. H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Kalau beta 1 sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan linier antara Y dan X. Gitu ya. Lihat tadi kan yang saya gambarin misalnya kalau beta 1 0 slope-nya kan horizontal aja. Dia tidak ada hubungan linier. Nah, untuk melakukan uji hipotesis itu kita perlu asumsi. Nih, asumsinya apa? Ya, asumsinya ini, galat kita asumsikan independen, ya, terus menyebar normal, harapan nilai rata-ratanya 0 dan ragamnya sama, common varian, ragamnya sama, homogen yaitu sigma kuadrat, ya. Jadi untuk suatu nilai tertentu nih, untuk suatu nilai X tertentu, nilai X-nya kan fix itu. Nilai X tertentu, si errornya itu diasumsikan ini. Nah, nanti ya kita dengan menggunakan tadi asumsi tadi gitu ya kan kita akan dapetin tuh kita udah bisa dapetin ya beta 0 beta 1 itu dia memiliki sifat tidak bias ya dengan adanya asumsi error normal itu tuh dijamin beta 0 topi dan beta 1 topi yang kita hasilkan itu memiliki sifat tidak bias. Tidak bias itu artinya apa? Nilai harapan dari beta 0 topi itu sama dengan parameternya. Ini ya. Ini yang disebut dengan unbiased gitu ya. Nilai harapan dari beta. Nilai harapan dari suatu pendugaan itu sama dengan parameternya. Itu disebut ini ya, unbiased. Ya, oke. Nah, kemudian ini ragamnya. Ya, ragam untuk beta 0 dan ragam untuk beta 1 itu formulanya tuh kayak gini. Ya. Ini sebenarnya bisa dibuktikan ya, tapi untuk sekarang kalian pokoknya terima aja gitu ya, bahwa formula untuk ragam dari beta 0 top itu ini 221, ragam untuk beta 1 top itu yang ini 2.22. Ya. Nah, kalau Anda lihat baik itu yang di 222 maupun 221 itu kan ada ini nih mengandung sigma kuadrat. Ya. Sigma kuadrat itu kan tadi merupakan ragam dari error kan, sesuatu di populasi yang tidak kita ketahui nilainya. Ya, tadi kita lihat ini, asumsinya adalah ini. Ya, asumsinya di model kita tadi, yang Y sama beta 0 beta plus beta 1 X plus error, itu asumsinya kan error, gitu. Tadi yang saya tulis itu ya. Ini. Nih, ini 0. Ini kan. Dan ragamnya ini. Nah, ini kan sesuatu yang di populasi yang tidak kita ketahui. Nah, artinya sekarang kita harus duga ini. Nah, bagaimana penduga untuk sigma kuadrat ini? Nah, ini diberikan di 223. Bahwa untuk menduga sigma kuadrat rumusnya ini. Nah, kita bisa lihat dari ini. Jumlah kuadrat dari sisaan ya. GI dikurangi YI topi. Ya, ini penduga dari error lah. EI kecil ini kan penduga dari E. Jadi EI
Itu kan sebetulnya untuk menduga ini kan. Tadi model kita kan lambangnya ini di populasi ya. Ini sisaan gitu. Nah, ini kan kita dapetin sisaan itu selisih antara si YI dengan YI topi. Kita kuadratin dibagi dengan N-2. N-2 di sini karena parameter yang kita duga ada beta 0 dan ada beta 1 gitu ya. Yang bawah ini kita sebut yang N-2 itu dengan derajat bebas, degree of freedom. Oke. Setelah kita dapatkan ini ya 223 penduga dari sigma kuadrat gitu ya. Nah, kita diakarin gitu ya. Nah, kita akan dapat standar error gitu ya. Jadi standar error untuk beta 0, beta 1 ini ya. Tinggal diakarin dan kita pakai ininya apa? Dari sini ya, penduga. Tinggal diakarin dari 223. Oke, setelah kita dapetin standar error tadi, maka di sini untuk menguji hipotesisnya beta 1 0, beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, kita pakai statistik ujinya ini. Tadi yang saya bilang T beta 1 topi gitu ya, standar error dibagi dengan standar errornya. Ini kan sebenarnya dikurangi 0 ini yang di sini dihipotesiskan di beta 1. Jadi ini beta 1 topi dikurangi beta 1 sebetulnya. Nah, ini ada subscript 1 karena menunjukkan yaitu T statistik untuk menguji beta 1 gitu ya. Dia dikasih simbol T1. Menguji beta 0 mungkin T0 bisa juga gitu ya. Nah, ini simbol ini nggak masalah ya. T1 mau pakai T juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ini nilai T hitung biasa disebut dengan T hitung ya. Statistik T1 ini berdistribusi T ya dengan derajat bebasnya N-2. Nah, ini kita lihat di tabel T gitu ya. Kita bandingkan dengan tabel T. Kalau nilai T hitung ini yang T1 ini lebih besar dari T tabel, maka kita akan tolak H0 ya. Atau kita bisa ini kan tadi ya. Ya, T tabel dan lihat DB-nya N-2 dan alfanya alfa per 2 ya, karena ini kan dua sisi ya. Ini lihat tidak sama dengan ya, kita pakai dua sisi. Nah, sebetulnya H1 boleh aja. Kalau misalnya mau ngecek beta 1 lebih besar dari 0 atau H1 beta 1 kurang dari 0 boleh ya. Nanti eh, alfanya kalau yang seperti ini berarti tidak dibagi dua ya. Nah, ini kan karena ini tidak sama dengan, berarti kan ini kita pakai kanan kiri itu ya, alfa per 2. Nah, ini di sini nilai critical value ya, biasa bilang critical value untuk yang nilai di sini sama dengan yang di sini ya, cuma beda tanda aja gitu kan. Nah, ini besarnya alfa per 2 gitu. Nah, kalau kita mau pakai tabel T itu bisa ya tadi dengan cara itu keputusan tolak H0 atau tidak tolak H0-nya gitu ya. Kita lihat gitu di sini ini alfa per 2 gitu kan. Kita cari di tabel T gitu ya. Nah, kita bisa juga pakai p-value ya. P-value ini biasanya kita buat patokan kalau pakai software gitu ya. Nah, bagaimana kesimpulannya kalau menggunakan bagaimana kriteria kalau kita pakai p-value? Kita pakai p-value itu akan keputusan tolak H0 kalau p-value-nya itu lebih kecil dari alfa yang ditetapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan alfanya itu 0,05 gitu ya. Nah, berarti p-value kita gitu ya kalau lebih kecil dari ya ini ya, tapi kalau untuk ini nilai mutlak ya, kita pakai nilai mutlak karena ini dua sisi gitu ya. Kalau nggak dua sisi sih pakai satu aja, nggak ada absolutnya. Ini kita absolut, berarti kan artinya di sisi kiri sama sisi kanan gitu ya di sini deh. Kayak di sini alfa kan, tidak alfa per 2 gitu kan, karena ini asumsinya udah yang sisi kiri sama sisi kanan. Nah, ini sama aja kalau kita mau pakai p-value ya, kita tinggal bandingkan apakah dia lebih kecil atau tidak dengan dibandingkan alfa gitu kan. Kalau dia lebih kecil dari alfa ya artinya itu tadi gitu ya. Tolak H0 artinya bahwa X itu
secara statistik ya signifikan sebagai prediktor dari Y dalam menjelaskan Y gitu ya. Berpengaruh atau apa biasanya kalimatnya gitu ya. X dikatakan sebagai prediktor yang signifikan secara statistik dalam menjelaskan Y gitu ya, dalam menjelaskan keragaman Y. Nah, ini tadi yang saya bilang uji hipotesis yang kedua, beta satunya ini suatu konstanta tertentu gitu ya. Di sini simbolnya beta 1 atasnya dikasih 0. Makanya di sini beta 1 topi dikurangi beta 1. Itu suatu konstanta tertentu ya. Nah, makanya ini kalau kita punya hipotesisnya kayak gini. Untuk yang data computer repair tadi misalnya ini si pihak manajemen ini berharap bahwa peningkatan waktu servis setiap penambahan 1 unit itu kira-kira sekitar 12 menit misalnya seperti itu ya. Berarti coba kita cek H0 itu beta 1 sama dengan 12, H1 beta 1 tidak sama dengan 12 gitu ya. Benar nggak nih dari data yang kita punya itu support nggak bahwa setiap penambahan komponen yang diperbaiki, maka lamanya waktu pengerjaan itu akan meningkat sebesar 12 menit gitu. Nah, ternyata setelah kita uji gitu ya, nah ini dapat beta 1 topinya kan sekian, kita udah dapat ya di depan, kurang 12 dan ini dapat 6,9648, nilai kritis tabel, nilai critical value-nya 2,18 ya, berarti ini lebih besar kan, artinya tolak H0. Itu ya, artinya di sini tidak support gitu ya tadi dugaan si pihak manajemen tadi tidak didukung dengan data yang ada itu ternyata nggak demikian gitu ya, bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan setiap penambahan unit itu bukan sama dengan 12 ya, entah itu lebih kecil dari 12 atau lebih besar dari 12, yang jelas tuh bukan sama dengan 12 gitu aja ya. Oke. Ternyata hasil dugaannya ini kan 15,509 ya. Yang ini menurut dia sih lebih kecil ya. Jadi kalau tadi dari data yang kita punya ya, diperoleh kan beta 1 topinya tuh 15,509. Artinya berdasarkan data yang kita punya, itu setiap penambahan komponen rata-rata waktu yang dibutuhkannya itu meningkat sekitar 15 menit. Tapi menurut pihak manajemen itu 12 katanya. Ya lebih kecil lah, bukan 15 gitu. Misalnya menurut perusahaan itu sebenarnya 12 menit. Nah, kita cek, kita uji benar nggak pernyataan si manajemen itu gitu ya. Nah, ternyata tidak didukung gitu ya. Ini tolakan. Artinya tadi dugaannya si pihak manajemen itu terlalu kecil gitu ya. Karena kan memang tadi kalau dari data itu segini kan dapatnya 15,509. Nah, ini testing yang ini untuk yang konstanta beta 0 ini sama lah ya. Nanti bisa dilihat. Nah, ini kalau dari output itu ya kita lihat di R gitu ya. Ini yang beta 0 kan sebetulnya ya kalau konstan. Nah, ini nilai ini nih beta 0 topi 4,162, ini beta 1 topi gitu ya. Terus kita lihat p-value-nya. Kalau ini p-value-nya lebih besar dari alfa, misalnya kita pakai alfanya 0,05 gitu. Berarti ini tidak signifikan. Tapi yang ini itu lebih kecil dari 0,001 katanya. Berarti signifikan kan sebetulnya ini. Kalau misalnya kita tetepin alfanya 0,05 gitu ya. Artinya di sini si unit ini tadi ya secara statistik signifikan dalam menjelaskan Y ya, menjelaskan keragaman Y. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu enggak? Enggak ada. Oke, ini menguji koefisien korelasi gitu ya. Ini sebenarnya dia bilang apa ya? Ya mirip lah ya, kita bisa di sini kan bilang
uji hipotesis ini yang beta 1 0, beta 1 sama dengan 0 atau beta 1 tidak sama dengan 0, ini dia bilang dapat dipandang sebagai suatu uji untuk mengetahui apakah respon dan prediktor itu memiliki hubungan linear atau enggak gitu ya. Nah, ini. Jadi ya karena tadi kan kalau beta 1 sama dengan 0 ya berarti kan tadi tidak memiliki hubungan linear gitu kan. Sebenarnya uji hipotesis ini beta 1 sama dengan 0 atau beta 1 tidak sama dengan 0 itu kita untuk mengecek apakah memang benar hubungan Y sama X itu linear atau enggak. Kalau kita peroleh beta 1 sama dengan 0 ya, artinya kita tidak menolak H0, berarti kan kesimpulannya hubungan Y sama X itu enggak linear, tidak linear gitu kan. Itu aja ya. Entah itu tadi hubungannya konstan aja atau bisa juga kalau ternyata Y sama X-nya itu kuadratik sempurna gitu ya, nanti diperoleh si beta 1 itu juga kita akan ini juga gitu menerima nol. Nah, itu sebenarnya identik aja kok. Kita bisa juga ngelihat hubungan Y sama X itu linear atau enggak dengan cara kasar melalui plot kan. Jadi kan untuk regresi linear sederhana ini kita harus cek kan hubungan Y sama X itu linear atau enggak. Cara cepat, cara pertama itu kita lihat dulu melalui plot, gitu kan. Melalui plot ada nampak hubungan linear nggak di situ gitu. Kemudian kita follow up gitu ya, selain pakai grafik tadi, coba kita lihat nih slope-nya itu benar-benar tidak sama dengan 0 atau enggak gitu. Itu ya. Jadi selain kita tadi pakai gambar ya untuk ngecek bahwa Y dengan X itu memang ada hubungan linear, kita pakai uji. Ini tadi beta satunya sama dengan 0 atau enggak. Nah, alternatifnya gitu ya. Kita bisa juga selain pakai ini beta 1, kita bisa lihat juga korelasi personnya gitu. Kita bisa pakai ini ya. Ngecek apakah korelasi person antara X sama Y-nya itu sama dengan 0 atau enggak. Kalau kita pakai ini, hipotesisnya pakai korelasi person, statistik ujinya pakai yang ini. Ya. Core, YX, akar N2 ya. Ini ya. Kalau yang ini tadi beta 1 sama 0 pakai statistiknya yang depan tadi ya. Tuh ya. Nah, ini ya core ini sudah ini korelasi person sudah ya definisinya sudah ya sebelumnya ya kovarian dibagi gitu kan. SY kali SX. Nah, itu bisa dilihat lah di depan. Nah, ini 232 statistik uji ini pun juga akan menyebar T dengan derajat bebasnya N2. Ya. Jadi sama lah kayak tadi. Tolak H0 gitu ya. Kalau nilai T ini lebih besar dari tabel dan seterusnya. Jadi kata dia, it is clear that if no linear relationship, kalau tidak ada hubungan linear antara Y dengan X, ini akan terjadi beta 1 sama dengan 0 gitu ya. Dan juga katanya artinya secara konsekuensi uji hipotesis ini yang beta 1 sama dengan 0 dan yang H0 ini ya, ini akan identik kesimpulannya ya. Akan identik semuanya akan menerima H0 itu ya. Tidak tolak H0 di sini. Ya, oke. Perhatikan, meskipun statistik untuk menguji hipotesis yang diberikan di 226 dan 223 terlihat berbeda, it can be demonstrated that they are indeed algebraic equivalent. Coba nanti ini dibuktikan. Di 226 dan 223, katanya secara aljabar itu sama. Kalau lihat dari penampilannya kayak berbeda. Coba nanti buktikan ya. Buat tugas. PR lagi. 232 dan 226 itu katanya sama. Cara aljabar 232 ini buktikan. Ya. Kalau lihat tadi ini kan kayaknya beda kan. Kalau yang di depan tadi kan beta topi, beta 1 topi gitu kan tadi ya. Nah, nanti masukin tuh yang formula beta 1 topinya. Tadi yang
formula yang di depan tadi, T gitu ya, beta 1 topi gitu kan, dikurangi standar error kan, standar error beta 1 topi. Nah ini kalian masukin, cek sama nggak dengan ini. Ya, harusnya secara aljabar itu sama. Oke, itu ya. Nah ini untuk confidence interval, tadi sebetulnya udah kita singgung ya. Jadi untuk confidence interval ini juga kita butuh ini, asumsi errornya itu sebaran normal. Gitu ya, sama kayak tadi. Nah, kemudian ini selang kepercayaan tergantung ini ya alfanya. Kalau alfanya 5% gitu kan, berarti kita nanti dapetin apa? Di sini 95 kan, 1 dikurangi 0,05 itu. Jadi confidence interval 95% untuk beta 0 gitu ya. Berapa sampai berapa gitu kan. Nah, perhatikan di sini. Ini nilai beta 0, ini juga nilai ini. Beta 1 topinya kita pakai ya, kayak tadi kan di hipotesis testing juga gitu. Terus ini ada critical value-nya, ini bar T gitu. Dan ini ada standar error. Standar error tadi kita sudah bahas juga ya. Nah, interpretasinya apa? Biasanya ini ya 2, 3, 4 nih kita interpretasikan. Artinya tuh kalau kita melakukan penarikan sampel secara berulang kali gitu ya. Katakanlah 100 kali gitu. Saya ngambil dari suatu populasi ini, saya ngambil sampel gitu kan. Ukuran 50 gitu. Populasinya tadinya 100. Nah, dari sampel yang kita punya kan kita bisa dapetin tuh selang kepercayaan. Itu kan? Terus ambil sampel lagi gitu ya. Berarti dari itu kita bisa bentuk lagi ini misalnya ini populasi kita, ini sampel. N-nya 100 itu. Sini N-nya 50. Nah, pengambilan sampel. Terus, katakanlah peneliti yang satu gitu ya, ngambil sampel gitu ya, dapatlah yang terpilih itu si A, si B, si C misalnya. Peneliti si A dengan ukuran sampel 50, dia akan bisa dapetin menduga beta 1 di antara sekian sampai sekian. Nah, peneliti si B gitu ya, sama juga ngambil 50. Tentu dengan sampelnya belum tentu sama kan dengan yang tadi. Dia akan menduga juga dapat beda kan tentunya selang kepercayaan yang diperoleh si peneliti 1, 2, 3 ini. Nah, kalau ini diulang sampai 100 kali, artinya kan kita memiliki selang kepercayaan sebanyak 100 ya. 100 kemungkinan ini, 100 selang kepercayaan. Nah, yang disebut dengan selang kepercayaan 95% itu 95% diantaranya dari selang-selang ini itu memuat nilai parameter yang sesungguhnya. Ini dari yang sampel yang pertama. Dapatlah beta 1 itu kira-kira berada di antara sekian sampai sekian. Misalnya di antara min 5 sampai 2,3. Yang kedua ini dari min 1 sampai 1,7 misalnya. Nah, kan kita tetap aja nggak tahu ya nilai beta 1 yang sebenarnya itu berapa gitu kan. Apakah memang benar ada di sini gitu ya di pengambilan sampel yang ini ataukah di sini itu beta 1 yang sebenarnya itu ada di sini gitu. Kita kan nggak tahu. Tetap aja nggak tahu gitu ya. Nah, pengertian 90% itu seperti itu gitu. Jadi dari 100 kemudian ini 95 selang diantaranya itu memuat beta 1 yang sesungguhnya. Itu sebenarnya pengertian dari selang kepercayaan. Selang kepercayaan 95% itu artinya kalau kita melakukan penarikan sampel secara berulang, repeated, 95% diantaranya itu akan memuat ya selang-selang yang terbentuk gitu ya 95% yang akan memuat parameter yang sebenarnya. Parameter yang akan kita duga. Makanya dia bilang, if you were take repeated samples of the same size at the same values of x and construct, for example, 95%, then 95% of this interval would expect to contain the true value of the slope. Itu ya, ini pengertian dari selang kepercayaan. Untuk contoh kasus kita yang data komponen elektrik tadi, kita bisa dapatkan beta 1-nya itu di sini.
untuk di antara 14 sampai 16. Ya, oke lah. Nanti kita lihat untuk yang prediction. Ya, tadi saya bilang kan kita harus bedakan dua tipe prediction ini. Prediction untuk suatu Y, nilai Y, respon Y tertentu untuk suatu ini ya, X yang dipilih ya, X yang tertentu. Dibandingkan dengan estimation. Nah, bedanya prediction sama estimation. Estimation itu kita menduga mean-nya ya, rata-rata dari responnya. Nah, perhatikan di sini Y0 top B, ini kita masukkan suatu nilai X0 tertentu, maka kita akan dapat nilai Y0. Dugaan untuk Y0. Nah, ini tadi kita udah bahas ya, kalau untuk X0 tertentu ya mu0-nya juga begini kan. Rata-rata untuk mu-nya itu sebenarnya nilainya sama, tapi yang membedakan adalah di standar errornya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menduga untuk kalau kita punya X0 tertentu gitu ya, maka Y0-nya tuh berapa gitu kan. Nah, Y0 yang sesungguhnya itu akan berada di antara tadi ya, apa tadi formulanya, Y0 topi plus minus standar error dari Y0 topi gitu kan. Nah, jadi kalau kira-kira X-nya 3, Y-nya itu berapa gitu kan ya. Nah, tapi secara tetap aja kan kita nggak tahu gitu ya kalau true parameter yang sebenarnya. Nah, untuk yang min respon, ya berarti tadi mu topi plus minus gitu kan, standar error dari mu topi. Di 241. Nah, ini bisa dilihat semakin besar, jadi standar error itu menunjukkan ini ya, ketidakpastian kan. Tadi there is greater uncertainty variable in prediction one observation, ya. Kalau kita menduga satu observation dibandingkan menduga rata-rata, ya kepastiannya itu ketidakpastiannya tentu lebih besar yang tadi menduga hanya salah satu nilai gitu kan. Ya. Oke, ini nanti bisa dilihat lagi gitu ya, kebetulan ada SPS mengenai prediktor ini ya, prediktor or forecast limit. Ya, beda istilah aja. Tadi ini untuk yang spesifik, tadi untuk yang min itu kita pakai istilahnya confident. Gitu ya. Nah, ini saya bilang kan, kalau ada 4 komponen, jadi 4 ya, 4 komponen, maka predicted-nya sekian. Ya, untuk yang minnya sekian, gitu kan. Nah, nanti lihat selang kepercayaannya jadi berapa sampai berapa, mana yang lebih lebar gitu ya. Oke ya, saya rasa nanti bisa dilihat lagi, baca. Dan yang terakhir ini sebetulnya mengukur kualitas pendugaan ya, kebaikan hasil dugaan kita. Ini masih banyak regression. Kayak yang ini mungkin nggak terlalu di. Nah, nanti ini kalian bisa pelajari gitu ya, mengukur kebaikan, kecocokan ini ya, kecocokan hasil nih, kualitas dugaan kita gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dengan beberapa cara katanya ya. Setelah kita melakukan fitting model Y terhadap X tadi gitu ya. Nah, sebetulnya kita tidak hanya tertarik gitu ya, apakah memang ada hubungan linier atau tidak. Tadi kan pakai uji hipotesis ya, H0, beta 1 sama 0 atau enggak, itu kan artinya kita tertarik untuk melihat apakah benar ada hubungan linier antara X dan Y. Nah, tertarik juga melihat bagaimana kualitas dugaan kita, gitu ya. Nah, ini ada beberapa. Ya, kita mau mengukur kualitas model dugaan yang kita hasilkan, gitu. Seberapa cocok sih dengan data. Kan maunya kita sih data kita semuanya berada di garis dugaan kita ya, garis regresi gitu, di model kita itu. Nah, kalau fit benar-benar sempurna ya itu semuanya ada di garis
regresi dugaan kita ada di model yang kita punya di fit model kita ya. Nah ini bisa ngelihatnya di sini ya ada 1, 2, 3. Ini. Nanti bisa kalian pelajari ini ya. Coba nanti dilihat ini sebenarnya apa aja, melihat kualitas dugaannya. Oke, mungkin ini terutama nanti R kuadrat itu apa gitu ya. Saya minta mungkin nanti bisa diberikan ya, tuh ada Venus Ovid, coefficient determinasi. Udah ada yang coba belum ya pakai R? Waktu kemarin itu tugasnya apa sih, Dita? Tugasnya udah dikumpulin belum ya? Sudah Ibu, nanti saya kirim link Google Drive-nya ya, Ibu. Oke, ya nanti saya ini. Tadi ya untuk hari ini coba nanti dicek itu tadi formula tadi itu sama atau enggak. Oke ya. Ada yang bertanya nggak sampai sini? Saya ada SPS soalnya jam 10. Kalian juga ada kuliah ya? Ya Ibu, sepertinya tidak ada pertanyaan. Ya ada, oke. Nah nanti minggu depan kan kayaknya kita ini ya. Udah cuti bersama atau belum sih? Nah, kayaknya kan kita mau masuk ke ini nih, yang lebih ini lagi multiple linear ya. Multiple linear regression. Nah, nanti mungkin itu buat tugas kalian. Mungkin kalaupun nggak ada kuliah, jadi bisa nanti saya kasih tugas ya. Nah, ini tadi ya diantaranya soal tadi. Ini datanya kan ada nih. Hmm. Oh iya Ibu, maaf saya mau tanya terkait tugas yang tadi. Mm-mm. Itu tugasnya sekelompok juga kayak yang kemarin atau individu ya, Bu? Kelompok aja boleh. Oh ya, berarti pakai kelompok yang Ya. kemarin aja. Mm-mm. Sama ini nih, 2.9 ya. Nah, 2.9 ini tabelnya di 210 katanya. Mana tabelnya? Nah ini kan ada nih. Coba. Ternyata ini gampang. Kan tadi udah dikasih tahu kan? Enggaknya. Ya. Nah, ini ada R kuadrat. Kalian pelajari ya. R kuadrat tadi yang dari yang subbab yang tadi mengukur kualitas dugaan. Ya. Itu. Oke. Ini itu aja dulu. Untuk minggu depan ya. Nanti. Tapi ini kalian siap-siap ya. Data ini. Ini nggak tahu nih datanya ada nggak ya di buku. Kalau misalnya ada, ini kan dia bilang nih datanya bisa diambil di books website. Kalau ada, ini bisa kalian ini. Kalau nggak ada, nah kalian input lah ini ke Excel. Bagi-bagi itu loh. Nanti tinggal disatuin. Kelompok ini misalnya input yang dari nomor 1 sampai 10 atau nomor berapa, 1 sampai 20 gitu ya. Sehingga ini nggak bisa diinput dengan cepat gitu. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Eh, kalau tidak ada, ini saya stop share dulu. Ngomong ada Bu Tiara. Tadi katanya Bu Tiara. Assalamualaikum Bu Hadir, Tiara. Bu. Iya, Oh ya, Waalaikumsalam. jadi ya maaf Bu Tiara. Tadi saya Iya, Bu. terlambat ya. Izin sit in ya, Bu. Walah, iya, harusnya Bu Tiara dulu tuh tadi. Ya baik, terima kasih ya Bu Tiara. Ya, Terima kasih, Ibu. ya sama-sama. Sudah ya, kalau ya, nanti itu jangan lupa diisi ya ininya apa? Link apa sih PJ itu Adita ada Oh iya Ibu, mengisi link ini ya. Simonef ya Ibu. Ya, itu ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam izin, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. ya, saya izin ya.